Mungkin sebagian dari kalian pernah membaca ini, atau pernah membaca buku ini. Ya, jejak tentara Nazi yang di bawah pimpinan Adolf Hitler pernah menginjakkan kakinya di Indonesia. Fakta-fakta ini diperkuat dengan ditemukannya kapal selam U-boat Nazi di Laut Jawa, makam tentara Nazi di kaki Gunung Pangrango, serta terdamparnya para tentara Jerman di Kepulauan Nias. Tapi, apakah kalian tahu bahwa tentara Nazi punya andil besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Ini adalah 5 fakta sejarah tentara Nazi dekat dengan Indonesia. 1. Nazi Jerman yang membantu terjadinya naskah proklamasi. Salah satu peristiwa penting dalam proses persiapan Indonesia menuju kemerdekaan adalah pembacaan teks proklamasi. Naskah yang diketik dan disusun di rumah seorang Laksamana Tadashi Maeda tersebut ternyata mempunyai masalah pada mesin ketik yang digunakan. Semua huruf yang ada merupakan aksara kanji Jepang yang tentu saja menyulitkan. Untungnya, salah seorang ajudan dari Laksamana tersebut yang bernama Satsuki Mashima mempunyai ide yang sangat cemerlang. Tanpa menunggu lama, ia memacu mobil jeep kepunyaan atasannya menuju kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman untuk meminjam mesin ketik dengan huruf Latin. Alhasil, naskah teks proklamasi yang fenomenal tersebut berhasil diketik dan diselesaikan tepat waktu oleh Sayuti Melik. 2. Legenda Hitler yang menyamar sebagai Dr. Potts di Indonesia. Salah satu kisah yang masih misteri dan diperdebatkan oleh kalangan akademis adalah sosok Hitler yang menyamar dan meninggal di Indonesia. Pada saat itu, kondisi kacau di Jerman. Dengan jatuhnya Berlin ke tangan pasukan sekutu, memaksa para perwira elit Nazi termasuk sang Adolf Hitler melarikan diri. Indonesia menjadi tujuan Hitler untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Untuk menutupi identitas asli selama di Indonesia, ia merubah nama menjadi Dr. Potts. Bahkan, Dr. Potts disebut-sebut sangat mengagumi sosok Presiden Soekarno, di mana keduanya mempunyai kesamaan, sama-sama anti Barat. Karena itu, Dr. Potts betah tinggal di Indonesia hingga ajal menjemputnya pada tahun 1970. Hingga kini, keberadaan makamnya masih bisa ditemukan di sebuah daerah di Surabaya, Jawa Timur. 3. Republik Nias yang merupakan hadiah dari tawanan Jerman. Saat itu, ada sekitar 477 tawanan Jerman yang dibawa oleh tentara Belanda untuk diserahkan kepada kolonial Inggris di India. Mereka diangkut oleh sebuah kapal yang bernama KMP Van Imhoff dengan kapten kapal bernama Bong Fani. Naas, kapal tersebut diberondong oleh pesawat tempur Jepang dengan bom. Para awaknya, termasuk para tawanan, akhirnya sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Para tahanan Jerman yang mengapung di laut, sebagian telah tewas dan sejumlah lainnya selamat. Pada hari keempat sejak pengeboman tersebut, para tawanan tersebut telah sampai ke Pulau Nias, tanggal 23 Januari 1942. Mereka dibantu oleh penduduk lokal dan seorang pastor Belanda. Di sana, mereka bekerja sama dengan polisi Indonesia dan tentara Jepang yang kebetulan mendarat di Pulau Sumatera untuk menyingkirkan tentara Belanda. Setelah sukses, para tawanan tersebut membuat perjanjian dengan penduduk lokal yang bernama Perjanjian Pulau Nias, sebagai bukti bahwa daerah tersebut berdaulat penuh sebagai negara Republik Nias. 4. Makam tentara Jerman di kaki Gunung Pangrango. Tak banyak yang mengetahui sepak terjang tentara Nazi Jerman di Indonesia. Selain karena masih terselubung misteri, bekas-bekas yang menunjukkan keberadaan tentara tersebut juga sukar dicari. Salah satunya yang tersisa adalah sebuah makam tentara Jerman yang terletak di gunung kaki Pangrango. Desain makam yang lain daripada yang lain tersebut sangat kental dengan aroma khas tentara Jerman pada era Perang Dunia Kedua, dengan nisan berbentuk salib yang menjadi ciri khas pasukan Nazi. Pada komplek pemakaman tersebut terbaring beberapa jasad para perwira Nazi. Mereka adalah Letnan 1 Laut Friedrich Steinfeld yang merupakan kapten kapal selam U-195,
ada juga Letnan 1 Laut Willie Saltmer dan Letnan Insinyur William James yang gugur di tangan para pejuang Indonesia. Letnan Laut W. Martin yang terbunuh dalam kereta api dari Jakarta ke Bogor. Ada juga Kopral 1 Willy Petchow yang meninggal karena sakit. Dan Letnan Kapten Herman Terman meninggal 23 Agustus 1945 karena kecelakaan. Keberadaan makam tersebut menjadi saksi bahwa para pasukan Nazi juga telah menginjakkan kakinya di tanah Nusantara ini. 5. Sahabat dekat Hitler yang ternyata bermukim di Indonesia. Pada masa revolusi, tanah Nusantara yang kaya ini disebut sebagai Hindia Belanda, bukan Indonesia. Pada masa itu pula, sosok Walter Howell yang merupakan sahabat dekat pimpinan Nazi Jerman tinggal di Indonesia. Tidak banyak yang tahu, sosok yang pernah menjabat sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri era Nazi tersebut pernah bekerja di perkebunan kopi milik Inggris di Hindia Belanda. Tinggal berjauhan dengan tanah kelahirannya tidak membuatnya lupa begitu saja. Di tanah Nusantara, ia mengelola sebuah cabang partai Nazi perwakilan Indonesia yang beranggotakan para ekspatriot asal Jerman. Tidak tanggung-tanggung, ia pun mendirikannya di berbagai wilayah seperti Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Padang. Bukti dan fakta sejarah tersebut merupakan segelintir dari sekian banyak fakta tentang keberadaan Nazi Jerman di Indonesia. Meski beberapa kasus masih diperdebatkan kebenarannya, masih ada beberapa peristiwa bersejarah lainnya yang menegaskan keberadaan mereka di tanah Nusantara. Disinilah pentingnya mempelajari sebuah kejadian yang menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Semoga kedepannya cerita masa lalu tersebut bisa menjadi bukti bahwa Nazi Jerman sejak dulu kala telah terlibat banyak dengan rangkaian peristiwa bersejarah yang merubah kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Hey, jika kamu tahu di mana makam para pejuang itu, beritahu aku di kolom komentar. Untukmu, cukup like dan share video ini. Terima kasih.